Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri yawaddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan kita nikmat, bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam serta nikmat kesehatan. Meskipun kita masih dalam kondisi pandemi seperti ini, namun tidak mengurangi rasa semangat kita dalam menjalankan ibadah wajib puasa Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah yang telah kita laksanakan, tentunya ibadah puasa Ramadan, diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabat, dan juga para pengikutnya. Semoga kita senantiasa sebagai umatnya selalu istiqomah dalam menjalankan amal ibadah sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini, insyaallah saya akan membawakan sebuah kultum singkat yang berjudul pentingnya hidup berjamaah. Mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mau kita sadari ataupun tidak, realitanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa bantuan manusia lainnya. Artinya secara tidak langsung hal itu menunjukkan bahwa hidup berjamaah adalah sebuah kebutuhan bagi setiap umat manusia. Karena sejatinya hidup berjamaah akan membawa banyak kebaikan dan juga keberkahan. Di dalam agama Islam, konsep hidup berjamaah juga menempati posisi yang sangat tinggi. Bahkan hidup berjamaah merupakan salah satu aspek terpenting untuk tegaknya Islam secara kafah. Allah Subhanahu wa taala secara langsung menyuruh umat manusia untuk hidup dalam bingkai jamaah. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Imran ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Yang artinya adalah, dan berpegang teguhlah kalian di dalam tali agama Allah seraya berjamaah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa manfaat apabila kita senantiasa menjalankan kehidupan kita sehari-hari, dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan hidup berjamaah. Yang pertama, tentunya hidup berjamaah akan membawa keberkahan. Karena begitu tinggi Islam memposisikan pentingnya menjalani hidup berjamaah. Selain hidup berjamaah merupakan perintah yang disyariatkan, hal itu juga karena di dalam hidup berjamaah menyimpan banyak sekali keberkahan. Salah satunya, hidup berjamaah akan mengantarkan kita kepada persatuan yang saling menguatkan antar mukmin yang satu dengan lainnya. Layaknya anggota tubuh, jika ada salah satu yang merasa sakit, maka bagian yang lainnya akan turut merasakannya. Sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, saling menyayangi, dan saling mengasihi adalah seperti satu tubuh bila anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, aspek keberkahan dari hidup berjamaah juga akan mampu menguatkan dan menyelamatkan kita dari keburukan dan juga kebinasaan. Kenapa bisa demikian? Tidak lain karena dengan kita berjamaah, maka seluruh
potensi akan terkumpulkan dan termaksimalkan. Setiap anggota jamaah akan saling menguatkan, menutupi dan melengkapi kekurangan dari anggota lainnya. Sehingga dengan berjamaah, potensi yang awalnya berserak dan lemah akan berubah menjadi kekuatan baru yang diperhitungkan. Layaknya sebatang lidi yang lemah dan tak banyak berfungsi, tapi begitu sudah disatukan menjadi seikat sapu lidi, maka ia akan menjadi kuat dan bisa berdaya guna lebih. Adapun yang dikatakan bahwa hidup dengan berjamaah mampu menyelamatkan kita, maksudnya itu adalah jika kita hidup dalam bingkai jamaah, maka orang yang mungkin mau berniat jahat kepada kita akan berpikir dua kali. Karena dengan kita berjamaah, secara otomatis kekuatan jamaah secara itu akan bisa melindungi kita dan mencegah kita dari hal-hal yang jahat. Yang keberkahan berjamaah lainnya yaitu akan terciptanya kontrol sosial. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya umatku tidak mungkin bersepakat dalam kesesatan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lebih dari itu, bila kita berjamaah, maka sudah pasti di antara kita akan saling mengingatkan dalam suatu kebaikan. Watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr, antara satu dengan lainnya. Kontrol sosial ini menjadi penting karena sebagaimana kita ketahui bahwa keimanan seseorang itu kadang bertambah dan di lain waktu bisa turun. Sehingga perlu kiranya kita membangun kontrol sosial kebaikan dengan hidup berjamaah agar ketika keimanan kita berada dalam kondisi yang lemah atau terpuruk, masih ada orang di sekitar kita yang mau mengingatkan dan menguatkan keimanan kita. Sebuah keberkahan hidup berjamaah lainnya bisa kita dapatkan lewat pelaksanakan sholat berjamaah, di mana jikalau kita mengerjakan sholat dengan berjamaah maka pahalanya pun akan dilipat gandakan. Sangat berbeda jauh ketika kita sholat secara mandiri atau secara infiradi. Di dalam hadis dikatakan sholat jamaah lebih baik 27 derajat dibanding sholat sendiri. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikianlah kultum singkat yang bisa saya sampaikan dan bawakan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi saya secara pribadi dan umumnya bagi kita semuanya. Sesungguhnya kesalahan dan khilafan atas dasar pribadi dan sesungguhnya kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.